Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal pepatah, siapa yang menanam, dia yang menuai. Artinya jika seseorang menanamkan kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan juga. Jika seseorang menanam kejelekan, ia akan menuai hasil yang jelek pula. Demikian juga ada pepatah lain yang berkata, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Artinya, orang yang selalu berbuat baik, jika meninggal dunia, kebaikannya selalu dikenang. Yesus yang kita imani sebagai Tuhan, itulah pribadi yang selalu menaburkan kebaikan tanpa pilih-pilih dan tanpa pilah-pilah. Kitalah buah dari kebaikan yang telah ditaburkan oleh Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu. Kita pun sebagai pengikutnya diajak untuk selalu menabur kebaikan dengan murah hati, seperti Allah sendiri yang telah bermurah hati kepada kita, agar kita, anak-anak kita, anak cucu generasi mendatang juga menuai kebaikan yang kita taburkan. Hidup, karya, pelayanan, iman dan komitmen kita itulah yang kita taburkan saat ini, yang kita harapkan pada suatu saat nanti berbuah berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak Santo Santa yang kita rayakan dalam liturgi. Itulah contoh buah yang ditanam oleh para orang kudus. Kemarin kita memperingati Santo Benediktus dari Nursia yang menabur kebaikan hidup kontemplatif lebih dari 1500 tahun yang lalu sebagai cikal bakal Ordo Benediktin dan hidup kontemplatif lainnya, yang menumbuhkan subur banyak orang terpanggil dan mengabdikan diri untuk gereja. Dan itulah yang menjadi salah satu kekuatan gereja yang terus mendoakan gereja hingga saat ini. Kesaksian hidup dan kegembalaan Santo Yohanes Paulus II telah mengembalikan banyak orang yang meninggalkan Katolik. Demikian juga Paus Fransiskus yang masih hidup, gaya pastoralnya, bagaimana belas kasihnya juga telah mengembalikan banyak orang-orang Katolik yang tadinya telah meninggalkan gereja. Itulah buah berlimpah. Buah yang berlimpah kita nikmati bukan sekedar karena popularitas. Karena orang itu terkenal, maka tak heran ada orang yang populer waktu hidupnya, sewaktu meninggal mungkin dikunjungi oleh banyak orang, tetapi setelah setahun, 10 tahun, atau bahkan sebulan, seminggu dilupakan. Karena ternyata hanya popularitas, bukan benih-benih nilai-nilai kehidupan yang sungguh kita butuhkan. Justru orang yang menanamkan nilai-nilai yang baik, itulah yang terus akan dikenang, yang buahnya hidup di antara kita. Maka orang yang iman dan komitmennya sungguh luar biasa, itulah yang sungguh mengagumkan, yang terus-menerus dikenang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur yang dengan murah hati. Biasanya kita merenungkan tentang tanah, tempat benih. Mari kita lihat siapakah penabur itu. Kita mungkin berpikir, kok penabur itu sembarang menabur? Ceroboh, bahkan bodoh. Mengapa di pinggir jalan ditaburi benih, di tanah batu ditaburi benih, bahkan di semak berduri ditaburi benih yang baik? Kita memang sering menggambarkan, melihat gambaran seorang penabur yang menaburkan benih, dan itulah yang diungkapkan oleh Yesus. Tapi ketika berkata ada seorang penabur, belum tentu ia itu menaburkan begini. Karena di dalam kebudayaan Yahudi, cara menabur yang umum memang menabur dengan tangan. Tetapi ketika tanahnya luas, areanya luar biasa besar, tidak mungkin orang menabur satu persatu. Maka orang menabur menggunakan keledai. Itulah cara lain yang ada pada zaman Yesus. Ada benih ditaruh di karung, lalu karung itu dibolongi sedikit, lalu dibawa oleh si penabur ke tempat di mana benih itu, maka benih itu jatuh sedikit-sedikit di tempat di mana keledai itu lewat.
maka bisa jadi sebelum sampai ke tanah yang subur di mana benih itu terjadi, maka benih-benih itu jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, atau di semak berduri. Itulah latar belakang cara kenapa kok ada benih di tanah berbatu. Cara ini juga mau menggambarkan Allah yang murah hati, yang menaburkan rahmat tanpa ada satu orang pun sekalipun bejat dan jahat dikecualikan. Dialah Allah yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Maka ketika hujan, semua orang baik, yang baik maupun yang saleh dapat hujan. Demikian juga matahari diperuntukkan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada seorang kakak berkata kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ayah masih memperhatikan adik? Mengapa ayah masih mengirim uang?" Karena kakaknya diminta mengirim uang untuk adiknya. "Bukankah adik itu yang pernah membuat perusahaan ayah berantakan? Bukankah ayah sekarang duduk di kursi roda karena kecelakaan akibat ulah dari adik? Bukankah adik telah mencemarkan nama baik kita? Bukankah adik yang menyebabkan ibu meninggal? Bukankah adik yang telah merusak keluarga kita? Mengapa ayah masih tetap memperhatikan dan menyuruh saya untuk mengirimkan uang? Apakah ia ingat ulang tahun ayah? Tidak," katanya. "Apakah ia pernah menelepon ayah? Tidak, kecuali kalau butuh uang. Apakah ia pernah berbuat baik kepada ayah? Belum. Apakah ia membuat nama keluarga kita baik? Belum. Lalu kenapa ayah masih memperhatikan?" Ayahnya berkata, "Karena ia adalah anak saya juga." Demikianlah Tuhan. Kepada orang yang bejat, orang yang jahat, Tuhan pun masih berbelas kasih. Karena bagi Tuhan, ia adalah ciptaannya juga. Saudara-saudari yang terkasih, maka Tuhan juga menghendaki kita menjadi seorang penabur. Penabur macam apakah yang diharapkan Tuhan? Doa, "Jadikanlah aku pembawa damai," dari Santo Fransiskus Assisi, memberi inspirasi pada kita untuk menjadi penabur benih yang dikehendaki Tuhan. Bila terjadi kebencian, kita menabur cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, kanlah kita menabur pengampunan. Bila terjadi perselisihan, kita menabur kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, kita menabur kepastian. Bila terjadi kesesatan, kita menabur kebenaran. Bila terjadi kecemasan, kita menabur harapan. Bila terjadi kesedihan, kita menabur kegembiraan. Dan bila terjadi kegelapan, kita menabur terang di antara mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menabur kasih Allah hari ini, kelak kita atau anak cucu kita, generasi mendatang akan menuai kasih Allah itu. Semoga benih kasih yang kita tabur mendapat tanah yang subur. Masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan gereja, dan masa depan dunia tergantung dari apa yang kita tabur saat ini. Mari kita tak pernah lelah menabur kebaikan dimanapun dan kapanpun.